Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Ar Edukasi. Sebelumnya kita telah membahas root pada Laravel. Kali ini kita akan membahas bleed. Apa itu bleed? Mari kita coba bersama-sama. Ya, seperti yang kita lihat, pada Laravel menggunakan ekstensi .bleed.php untuk tampilan view-nya. Apa sih sebenarnya bleed? Bleed itu semacam template engine ya. Jadi Laravel menyederhanakan coding PHP-nya sehingga kita lebih mudah untuk menggunakannya. Seperti ini contohnya di sini ada file welcome.bleed.php di mana dibuatkan Laravel secara default. Oke, untuk lebih memahami, mari kita coba buat. Langkah pertama ini saya hapus agar lebih bersih ya. Kita buat dari awal. Nah, sini kita buat suatu file, new file. Misal saya beri nama home.bleed.php. Lalu di sini saya berikan keterangan home. Nah, ini ya, di title-nya home dan di body juga home. Lalu saya buat satu file lagi untuk mempermudah kita dalam mempelajari bleed. Saya beri nama about.bleed.php. Nah, untuk membuat file yang sama, saya akan copy dari home dan saya paste di sini. Hanya saya ganti di sini tulisannya about. Di sini pun sama about. Oke, sekarang kita coba tampilkan file bleed ini. Langkah pertama tentu kita setting pada root-nya dulu. Ya, ini root materi kemarin saya hapus untuk mempermudah belajar kita agar tidak terlalu banyak coding yang terlihat. Oke, pertama kita buat root-nya. Tentu kita buat dengan metode get. Dan di sini saya masukkan URL untuk home adalah slash. Saya pakai closure. Dan kita return nilainya ke view. Baru kita panggil nama filenya tanpa ekstensi, yaitu home. Oke. Setelah itu kita copy. Maaf, jangan lupa semikolon. Setelah itu kita copy root-nya untuk menampilkan about. Sini pun sama about. Dan kita coba jalankan. PHP artisan serve. Kita cek apakah sudah berjalan. Kosong. Ya, ternyata saya tadi lupa untuk melakukan save pada dua file ini ya. Saya save dulu. Ctrl S, ini pun sama, Ctrl S. Oke, kita coba refresh. Nah, ini home sudah tampil. Kita coba ke about. About pun tampil sesuai dengan yang kita inginkan. Ups, tapi ada masalah di sini. Saat saya ingin kembali ke home, saya harus memasukkan URL di sini. Begitupun saat saya ke about. Ini akan terlalu rumit. Mari kita buat sebuah navigasinya. Oke, sekarang kita buat navigasi di home. Kita buat di sini sebuah link untuk menuju ke homepage dan juga ke about. Sini saya buat lalu di sini about.
Ya, menu kita sudah jadi. Kita coba jalankan. Kita refresh dan home sudah jadi. Saya klik home, dia ke home. Saya klik about, dia menuju ke about. Oh, di sini about tidak ada navigasinya. Oke, berarti kita perlu buat lagi. Caranya kita copy ini, kita copy dan kita taruh pada file about. Paste dan save. Oke, di home ada, di about aja. Lalu bagaimana kalau ada halaman satu lagi? Misal di sini saya buat satu file lagi, namanya data.blade.pxp. Berarti saya harus mengopi lagi, taruh sini, dan buat navigasi lagi. Tentu ini sangat mengesalkan. Saat halaman kita sudah banyak, nggak mungkin kita buat satu-satu begini. Akan memakan banyak waktu. Nah, disinilah luar biasanya Blade. Kita bisa memisahkan menu ini ke halaman lain atau ke file lain. Nanti kita tinggal panggil saja. Jadi bisa kita coba di home. Ini saya cut. Lalu saya buat file baru. Saya masukkan folder master aja. Di sini new file. Saya buat underscore navigasi. Oh maaf, saya lupa ekstensinya ya. .blade.pxp. Dan kita paste di sini navigasinya. Jangan lupa disimpan. Lalu kita panggil di sini dengan cara kita panggil include. Nah, di sini kita panggil nama filenya. Di sini adalah underscore navigasi di dalam folder master. Jadi harus kita ketikkan master dot underscore navigasi. Nah, ini add-nya cukup satu saja. Nah, cukup seperti ini. Coba kita refresh di homepage. Apa yang terjadi? Ya, sama saja. Jadi lebih ringkas. Kita coba ke halaman yang lain. Di sini about saya berikan lagi. Ini saya hapus, saya ganti dengan include. Itu pun di data. Saya ganti dengan include. Dan di sini hasilnya sama saja. Dan tentunya codingnya lebih ringkas. Tapi apakah setiap perubahan saya harus mengincludekan satu persatu? Jadi saat ada halaman baru seperti data ini tadi, saya includekan baru. Nanti saya buat halaman baru, saya includekan lagi. Tentu saja tidak. Nah, inilah fungsi template engine. Kita cukup membuat satu template halaman di mana sebagai master dan bisa kita gunakan berkali-kali. Gimana caranya? Ya, baik, di sini kita cut semua di home dan saya buat file baru di master. Saya anggap aja ini namanya filenya master.blade.pxp dan saya paste di sini. Oke, seperti ini. Dan di home cukup saya berikan sebuah extend. Nah, di sini nama foldernya kita tulis dulu master, nama filenya. Extendnya cukup satu kali. Kita coba buka halaman home.blade.pxp ini dan kita lihat yang terjadi. Ya, ternyata hasilnya sama dengan coding seperti ini. Kita terapkan ke yang lain. Di sini home, saya ganti, lalu about, saya hapus semua, saya ganti dengan extend, dan saya coba jalankan data juga. Saya hapus, saya ganti dengan extend master, dan coba saya jalankan, saya refresh. Hasilnya sama.
Saya klik home, dia masuk ke home. Saat saya klik about, ups, yang terjadi di sini dia tetap menampilkan home, padahal sudah beralih ke about. Kenapa? Karena di sini master kita, dia di sini tertuliskan home. Lalu bagaimana membuat halaman ini menjadi bisa kita modifikasi di setiap halamannya? Tenang, Blade sudah menyediakan itu. Cukup di master ini kita edit, kita berikan yield. Yield kita beri nama, misal di sini adalah title. Ya, add-nya cukup satu kali ya. Sini pun sama. Kita berikan yield. Yield di sini adalah konten. Jadi ini adalah tempat kita memasukkan konten maupun titel yang berbeda di setiap halamannya. Oke, kita coba di home. Pertama yang ingin saya ganti adalah title-nya, agar dia menampilkan title home. Jadi di sini saya isi yield-nya dengan cara section. Section. Nah, namanya apa? Namanya adalah title. Jadi kita panggil yield-nya yang namanya adalah title di section ini. Jadi kalau di sini yield-nya title, berarti manggil di section-nya title. Kalau nanti yield-nya konten, manggil di section-nya juga konten. Oke, kita isikan dulu title-nya. Oke, ada dua cara dalam mengisi yield dengan section. Yang cara pertama seperti ini. Kita panggil namanya variabel atau parameternya, baru kita isi di sini. Title-nya adalah home. Dan cara kedua adalah dengan cara add section dan diakhiri dengan end section. Jadi ini biasanya jika isian kita banyak, konten kita biasanya untuk tampilan halaman, entah itu home atau about atau profil. Kalau sedangkan title ini kan sifatnya isiannya sedikit, bisa kita sederhanakan dengan tulis seperti ini. Oke, di sini kita mau isi apa? Konten. Kita isi dengan apa? Home. Oke, kita coba jalankan. Oh, maaf, saya copy dulu. Saya taruh di about. Kita lihat perbedaannya nanti. Oke, di sini about, maka home-nya saya ganti about. Dan kontennya saya ganti about. Saya refresh. Dan lihat, sudah berganti about. Di mana sebelumnya adalah home. Sekarang saya coba ke home. Maka dia ganti home, title-nya juga home. Sesingkat ini codingnya. Jadi saat bikin halaman baru, kita tidak perlu menuliskan HTML seperti yang awal tadi. Seperti ini, tidak perlu ditulis berulang-ulang. Kita cukup buat satu master yang kita gunakan berkali-kali dengan menerapkan metode include, metode yield, metode extend. Nah, bisa kita gunakan berkali-kali. Jadi ini adalah penerapan Blade. Lalu gimana saat kita ingin menambahkan sebuah aset? Misal kita ingin menggunakan Bootstrap pada website kita. Tentu saja tidak perlu kita tambahkan satu-satu pada setiap file. Kita cukup tambahkan di masternya saja. Sekali tambah bisa digunakan berkali-kali. Oke, agar lebih jelas mari kita praktekkan saja ya. Pertama saya akan download dulu Bootstrap-nya. Saya buka Bootstrap. Oke, di sini saya buka Bootstrap-nya dan saya download. Jadi kita akan memasukkan sebuah aset ke dalam file website kita di Laravel. Nah, ini saya download. Saya masukkan folder download saja. Oke, perlu diketahui untuk memasukkan aset kita masukkan dalam folder public.
Jadi aset di Laravel itu kita masukkan dalam folder public. Saya ekspor dulu. Oke, di sini ada file CSS dan JS, maka akan saya masukkan ke folder public. Di sini ada public. Nah, saya akan buat folder baru. Aset. Saya paste di sini. Oke. Kita coba cek filenya apakah sudah masuk public aset. Nah, ini adalah aset dari Bootstrap yang sudah siap kita gunakan. Caranya bagaimana? Ya tentu kita panggil saja di masternya. Oke, mari kita coba. Pertama kita gunakan link. Kenapa link? Ya ini sangat dasar sekali. Kita panggil link untuk memanggil suatu file CSS. Oke, kita di sini butuhkan adalah kita masuk ke folder aset. Lalu kita panggil folder CSS dan ke file bootstrap.min.css. Oke, seperti ini. Kita coba. Seharusnya sudah ada perbedaan. Nah, di sini saya refresh. Ya, lihat fontnya sudah berubah. Sudah terlihat lebih baik. Jadi itu cara memasukkan aset pada file website kita. Sekarang kita coba perbaiki navigasi ini. Saya cari navigasi di Bootstrap ini. Navigation. Kita cari yang paling sederhana saja. Navbar. Oke, ini contoh navigasinya. Saya copy. Dan saya tinggal menggantinya di file navbar kita. Jadi kita tidak perlu mengedit file begitu banyak. Cukup kita edit satu file di sini. Di underscore navigasi.blade.php. Nah, kita paste begini. Dan kita lihat hasilnya. Kita sudah memiliki suatu navigasi. Oke, kita coba hubungkan linknya. Home di sini mengarah ke home. Lalu ini kita berikan about, dan di sini about. Kita coba refresh. Oke, saat masuk home dia menampilkan home, saat masuk about dia menampilkan about. Jadi sangat sederhana, cukup kita ganti satu file, maka file yang lain akan ikut terganti. Ya, saya rasa itu untuk materi kali ini. Saya harap kita dapat memahaminya bersama. Jika ada yang belum paham atau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.